Lord Acton mengemukakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas justru cenderung akan disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat Arif lagi bijaksana, perkenalkan kami dari tim Pranada dan saya Muhammad Arif Ferdiansyah sebagai pembicara pembuka sekaligus penyimpul. Dewan juri yang terhormat, sebelum jauh memasuki tatanan argumentasi, perlunya pemahaman secara ekstensif mengenai mosi perdebatan kali ini, di mana kami menghadirkan 3 argumentasi pembuka atas ketidaksetujuan kami pada mosi perdebatan kali ini, yakni Ketua Umum Partai Politik yang merangkap jabatan sebagai menteri. Dewan juri yang terhormat, sejatinya secara latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini bermula pada masa Orde Baru, di mana Soeharto mengangkat anggota TNI ke ranah politik sehingga terjadi diskekuasaan dan malkekuasaan yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Namun setelah lengsernya Soeharto, pemerintah Orde Reformasi melarang diberlakukannya kembali rangkap jabatan tersebut. Secara definisi pun, Dewan juri yang terhormat, partai politik adalah organisasi yang berorientasi untuk kepentingan politik dan menteri berorientasi untuk kepentingan masyarakat semata. Oleh karenanya, ketika rangkap jabatan tetap diterapkan akan menimbulkan dan berpeluang abuse of power di dalamnya, di mana kepentingan politik akan lebih mendominasi nantinya. Dewan juri yang terhormat, secara ranah filosofis pun kami berdasar pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka semestinya jika rangkap jabatan tetap diberlakukan jelas batal demi hukum, mengingat pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Salah satunya seperti partai politik yang dibiayai oleh APBN. Laws were made so that the stronger will not have unlimited power. Hukum dibuat jika tidak, maka yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dewan juri yang terhormat, saya Mila Sari sebagai pembicara kedua akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, sejatinya rangkap jabatan ketua partai politik menjadi menteri ini telah mengingkari pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwasanya menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Jelas, rangkap jabatan ketua parpol dan menjadi menteri ini telah mengingkari pasal tersebut karena partai politik dibiayai oleh APBN melalui bantuan dana politik. Dewan juri yang terhormat, lebih jauh dari itu, rangkap jabatan ketua partai politik menjadi menteri ini telah membuka celah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan partainya. Hal ini mengarah pada konflik kepentingan yang memfasilitasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau selanjutnya disebut dengan KKN. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwasanya setiap pejabat negara wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dewan juri yang terhormat, pejabat publik yang seharusnya mengambil keputusan demi kepentingan publik justru beresiko memprioritaskan kepentingan partainya. Hal ini jelas melanggar prinsip keadilan dan mencederai tujuan dari pemerintahan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat luas. Hal ini jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya menjadi pedoman bagi pejabat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyelenggarakan wewenang dan kekuasaannya. Maka atas dasar itulah kami sebagai tim kontra menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya Muhammad Bidudunya akan melanjutkan argumentasi dari rekan-rekan saya. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita memasuki ranah argumentasi yang lebih jauh, mari kita tinjau kembali sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, di mana adanya konsep dui fungsi ABRI awalnya bertujuan menjaga stabilitas nasional, namun dalam penerapannya justru memicu penyalahgunaan kekuasaan, di mana ABRI lebih fokus pada kekuatan sosial politik daripada pertahanan dan keamanan negara. Akibatnya peran ganda ini tidak berjalan optimal dan menciptakan masalah baru. Dari sejarah ini kita dapat belajar bahwa rangkap jabatan dalam pemerintahan di Indonesia bukanlah langkah efektif dalam menjalankan satu pemerintahan. Selanjutnya, Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi. Sejatinya rangkap jabatan dalam hal ini adalah menteri sekaligus ketua umum partai politik telah bertentangan dengan teori kekuasaan, karena pemberian kekuasaan berlebihan cenderung mendorong
penyalahgunaan wewenang dan berisiko menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya akan menyebabkan diskekuasaan dan kekuasaan. Diskekuasaan sendiri terjadi ketika seseorang tidak maksimalkan menjalankan salah satu atau kedua jabatannya karena kelalaiannya. Sementara kekuasaan muncul saat kekuasaan dari dua jabatan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, secara legal culture yang ideal seharusnya menekankan pada pemisahan yang jelas antara posisi politik dan jabatan publik demi menjaga integritas pemerintahan. Legal culture yang sehat dalam isu rangkap jabatan menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif dan bersih dari konflik kepentingan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat contoh nyata dari Surya Dharma Ali selaku Ketua Umum Partai P3 yang juga menjabat sebagai Menteri Agama di masa pemerintahan SBY. Saat itu beliau terlibat dalam kasus korupsi dana haji yang memperlihatkan jelas bagaimana konflik kepentingan terjadi ketika seorang pemimpin partai memegang jabatan strategis di pemerintahan. Hal ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya rangkap jabatan jika diterapkan di pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, kami tetap tidak setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Debat Law Fest bersama teman bertemu dengan Dewan Juri yang arif dan rupawan. Tibalah kami pada babak kesimpulan dengan harapan tim Pranada dapat dimenangkan. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, kami menghadirkan 3 solusi terbaik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dalam mencapai harmonisasi AAUPB, maka harus ada regulasi yang jelas dalam memisahkan dua kepentingan yang berbeda demi meminimalisir adanya abuse of power di dalamnya. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu pun untuk menjamin tidak adanya diskekuasaan dan malkekuasaan demi menjaga stabilitas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam sistem pemerintahan kita. Kemudian yang ketiga, ialah mencabut segala praktik penerapan tertib quo demi legal structure pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkompeten tanpa terus merangkap jabatan. Maka atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, kami pun tetap menyatakan secara tegas dan lugas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.